Halo Sobat Siri, selamat datang di kawasan industri dan pergudangan Sirih. Di mana kali ini kita berada di belakang kita sudah ada Caka Group. Di mana mereka ini adalah cold storage untuk pengiriman buah-buah segar. Kalian penasaran gimana isinya, kayak gimana mereka produksi dan segala macamnya? Kita lihat ke belakang. Sobat Siri, kali ini kita mengunjungi, ini adalah Caka Group, adalah salah satu dari macam di pergudangan di Siri. Dan kita akan perkenalkan narasumber kita, yaitu Pak Roni dan juga Pak Andi. Selamat siang Pak Roni dan Pak Andi. Nah, mungkin dari Sobat Siri ini juga kepengen tahu nih, Caka Group sendiri itu apa? Importir buah. Kita di bagian bidang importir buah sih. Importir buah itu mulai dari cold box-nya sampai pengiriman sampai ke itu ada di supermarket atau bagaimana itu pengirimannya? Grosir. Grosir. Kita main grosir, supermarket nggak main, pasar modern nggak main. Kita main ke grosir, pasar-pasar tradisional. Oke, itu sistemnya itu harus paling terkecilnya berapa untuk volumenya, untuk pengirimannya sebenarnya? Minimal sih 20 karton kirim. Minimal sampai sebanyak sebanyak mungkin. Dan kita pun juga kepingin tahu nih, Caka Group ini sebenarnya itu berdiri sejak kapan, Pak? Awal berdiri kalau yang di Surabaya 2017. Di Sidoarjo sendiri, ini adalah sebagai pusatnya untuk pengirimannya atau sebagai salah satu cabangnya atau gimana? Sebagai pusat. Sebagai pusat? Iya. Dari banyak macam mungkin lini usaha yang ada di sekitar kita nih. Saya kepingin tahu juga tentang produk unggulan dari Caka Group sendiri ini apa nih? Kalau biasa kita impor buah sih nggak ada keunggulan, cuma ada buah itu per musim datangnya. Mungkin ada musim lengkeng, fuji, apel, jeruk, pir kayak gitu sih. Unggulan sih nggak ada, semua sih rata kalau. Semuanya hampir sama aja. Dan pengiriman paling jauhnya tuh kemana? Kita paling jauh di sementara ini Timika. Dan yang emang paling sering dikirim paling sering masuk kemudian keluar itu? Yang paling sering sih kita sama aja, lihat musimnya anggur ya kita kirim anggur, musimnya santa, jeruk ya kita kirim jeruk kan gitu. Oke. Dan pernah nggak sampai keluar negeri, keluar dari? Kalau keluar negeri sih belum. Belum. Kita masih datengin dari luar import. Kita pun juga ingin tahu nih bagaimana proses pengemasan dan juga packaging pada saat pengirimannya itu bagaimana? QC-nya dari Caka Group sendiri? Barang kalau dari kontainer udah misal dari negara Cina datang, kita foto-foto, kita cek, sampling, barang kalau nggak ada masalah ya udah masuk. Kan dari Cinanya udah pack-packan semua. Iya. Packaging. Dan kalau misalnya pada saat datang ini ada terjadi sesuatu dalam buahnya, itu bisa diatur kembali atau gimana? Kita klaim. Kita klaim. Kita klaim. Dan mayoritas biasanya ini berarti B2B ya, bisnis B2B. Iya. Oke. Dan mungkin dari Pak Andi dan Pak Roni sendiri ada yang ingin disampaikan nggak untuk teman-teman Sobat Siri yang ada di sini mengenai produk knowledge-nya dari Caka Group sendiri? Proses pengiriman dari buah itu sampai ke customer bagaimana? Kita kalau pengiriman misal buah kirim ke Bali atau ke Kalimantan, kita kirim, kalau ke Bali panggil ekspedisi. Ekspedisi langsung ke Bali. Kalau Kalimantan ada ekspedisinya yang bagian kapal itu yang ngurusin. Kalau pengiriman. Iya. Kalau misal customer kita ngelayan semua, Jawa, Bali, Kalimantan. Nah, mengenai juga pengiriman dari luar negerinya juga, kita juga kepingin tahu Pak tentang Caka Group sendiri, pengirimannya dari mana aja untuk buah-buahnya, spesifikasinya juga. Asal negara maksudnya? Asal negara. Okay. Dari Cina, Amerika, Aussie, Afrika ada. Dari Cina itu buah apa aja yang paling sering dikirim? Jeruk, anggur, apel, pir, mayoritas itu. Kalau dari Aussie sendiri? Dari Aussie itu anggur Aussie, ya kan? Jeruk Aussie. Kalau dari Afrika? Dari Afrika itu lemon, pir sama lemon. Pir sama lemon. Oke. Yang tadi satunya itu apa ya? Amerika. Amerika. Itu apel merah itu, Washington.
Nah, yang membedakan buah impor dengan buah lokal ini apa nih? Lihat dulu. Kalau lokal itu kan kayak semangka, Iya. jeruk Malang itu lokal. Ya apel mana lagi itu lokal. Kalau import kan kayak semacam Fuji, anggur. Nah, itu yang membedakan berarti dari rasanya. Dari rasanya, Dari rasa. kualitas kualitasnya juga. barangnya juga, warna, tekstur barangnya itu beda kalau import sama lokal. Membedakan buah yang fresh sama yang enggak itu kayak gimana? Kalau dari Misalnya anggur, kalau anggur kan kelihatan dari tangkai masih hijau sama kulit belum keriput itu. Kayak gitu aja sih. Kalau jeruk kan masih fresh, glowing gitu, maksudnya kayak glowing. dari warnanya Ya, juga. kilap gitu. Oke. Buah yang ada di dalam cool box ini bisa tahan berapa lama dalam cool box? Dalam penyimpanan. Dalam penyimpanan. Cold storage. Biasa seminggu sampai 2 minggu sih. Kalau Fuji, kalau pear itu Fuji itu apel. Apel itu bisa sebulan tahan. Sebulan tahan Kalau anggur lengkeng mungkin 1 minggu sampai 2 minggu udah, paling lama sih udah habis sih. Biasanya seminggu pun udah habis. Dan penyimpanan. untuk penyimpanan ya. Ya. Nah, kita boleh nggak untuk melihat di area penyimpanan kayak gimana itu boleh ya? boleh. Nah. Yang bedain sebenarnya apa Pak Wipir biasa? Sebenarnya cuma rasa aja. Ini kalau di Bali kan buat pembayangan. Oh, Jambu. rasanya kayak jambu gitu. Iya. Tapi pir Iya, pir jambu. Memang sebetulnya pir jambu. jambu, tapi dari Afrika, Afrika. Ini dari Australia. dari Australia. Iya. Tapi beli secara per piece-piecean di sini bisa Per nggak? karton. Per karton minimal. Kalau ngecer kita nggak bisa. Oke, pokoknya per karton baru bisa. Per blok ya. Oke, Dan barangnya pun fresh. masih fresh. Iya masih fresh ini. Ya. Ini 0 derajat, dingin sekali. Sebenarnya kita pun juga kepengen tahu Pak masalah untuk bagaimana sih kayak kita ini, kan ini kan buah-buah yang segar. Bagaimana cara kita menyimpannya, menanganinya, operasionalnya dari ini, cara nyimpannya kayak gimana? Biasanya sih kita sini kalau kedatangan barang, dia kan berkontainer, kita QC dulu. Tergantung kondisi barang yang datang itu kayak gimana. Kalau seandainya datangnya kurang bagus, itu pasti kita dulukan. Kita dulukan untuk dijual. Dia pasti Oke. jadi prioritas untuk penjualan pertama. Nah kalau seandainya barangnya lebih bagus dibanding yang datang sebelumnya, Iya. yang sebelumnya pasti dijalanin, dikeluarkan dulu. Tetap kita pasti pakai sistem prinsip FIFO supaya meminimalisir kerugian Iya. juga kan, supaya Benar. nggak ada barang-barang yang terlalu lama dipendam, terlalu lama disimpan. Jadi dikeluarkan terlebih dahulu yang tergantung kondisi fisik datangnya dulu. Cara bedainnya ini barang nggak bagus sama bagus itu dari apa ya? Beda-beda dari beda-beda jenis ya. Kalau seandainya kita contohkan anggur aja, anggur dari diameter bisa, tangkai bisa. Dari tangkai itu kayak misalnya warnanya yang hijau atau sudah layu gitu, itu perbedaannya dari situ. Atau dia datang juga pun sudah berjamur atau belum. Cara untuk pemesanan dan kubusnya ini, nah ini gimana cara pemesannya? Kalau pemesanan itu internal dari atasan kami, nah, itu yang dari yang saya tahu pemesanan itu kita langsung ke produsen di negara asal. Itu pemesanannya itu melalui kita ada tim kita marketing, itu bisa dihubungin ke nomor marketing, ke sana nanti bisa by WA atau by phone bisa. Halo Sobat Siri, tadi kita udah keliling-keliling ke warehouse dari Caka Group. Jika kalian butuh unit untuk usaha kalian tahu kan harus kemana?